Sampai di pertengahan jalan kita ngelewatin tuh kuburan kiri kanan. Udah nggak enak lah, karena kita juga pas kebetulan bawa orang perempuan yang memang dia lagi kedapet mens. Yang dimana ada satu gubuk, ternyata di situ ada keranda mayat. Halo guys, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Gue udah kedatangan tamu spesial yang udah lu tunggu-tunggu nih. Dia mau cerita pengalamannya saat mendaki gunung. Yaudah, sebelum dengar ceritanya kita kenalan dulu sama narasumbernya. Topan, apa kabar? Oke, Bang. Baik, alhamdulillah, Bang. Boleh lah, kenalan dulu lah. Oke, perkenalkan, nama gua Muhammad Tovan Riki Diwinto. Gua dari Bogor. Nih datang ke Jakarta karena ada undangan dari Lentera Malam. Sedikit-sedikit lah kita cerita perjalanan gue naik gunung sih. Oh iya, lu ada yang mau dipromoin nggak nih sama teman-teman? Oh iya, sebelumnya kebetulan gue pakai branding traveling gue sama rekan-rekan yang lain, Moving Together Adventure, yang dimana kita konsepnya itu family trip, Bang. Jadi pendakian yang dimana nggak semua kalangan harus yang lebih dewasa, anak kecil pun boleh ikut tuh pendakian gitu sih. Oh iya, berarti lu ini ya kayak apa? IO tapi lebih dominan ke pendakian-pendakian ya? Lebih ke sama pendakian. family trip juga Sama semua dikerjain. family trip. Lu ada cerita apa nih, Pan? Yang mau lu ceritain nih? Sebelumnya gue mau cerita pengalaman pertama gue lah, Bang. Pertama gue naik gunung di suatu tempat di wilayah Garut sih. Di daerah Garut ya? Daerah Garut. Oh iya lah. Biar nggak kebanyakan cincong, sebelum dengar ceritanya kita tonton dulu yang satu ini. Kita cerita sedikit mengenai pengalaman gua naik gunung di Abria, yang dimana itu pendakian di tahun 2008. Itu memang gua pendakian bareng-bareng teman-teman kecil gua. Kita dari Jakarta itu perkiraan di bulan Agustus, sampai di sana sehari lah perjalanan naik bis Prima Jasa kan. Kita jalan ke sana, sampainya di Lewo. Wilayahnya daerahnya Lewo nih, Bang, ceritanya. Jadi kalau di Garut itu nama Lewo itu orang bilang Garut Coret. Jadi gak banyak orang yang tahu wilayah Lewo. Cuma setelah Malangbong posisinya dia. Kebetulan di sana ada tempat lah teman kecil, saudara, lebih tepatnya lebih ke saudara jauh, ya kan. Itu gua posisi lagi libur sekolah lah dulu, zaman-zaman masih sekolah SMA lah. Pas Gitu. SMA Masih berarti SMA itu, Bang, masih SMA. Jadi awalnya sih kita cuma pengen refreshing. Posisi dari Jakarta pengen main ke daerah Lewo, cuma pengen refreshing gitu, ke kampung orang gitu kan. Nah, pada satu seketika memang basically temen gua kecil tuh memang anak gunung juga posisinya, cuma memang nggak terlalu fanatik lah gitu. Jadi doi pernah jalan ke daerah pegunungan, cuma sih lebih tepatnya itu bukit sih, orang bilangnya bukit. Cuma orang sananya Lewonya sendiri pun bilang itu gunung. Nah, nama gunungnya apa? Itu Abria namanya, Bang. Baru denger gue tuh. Abria. Memang orang nggak banyak kenal wilayah itu karena memang itu tempat yang nggak pernah dijamah sama orang. Jadi gua pendakian barengan sama yang lain, karena basically gua dulu pertama kali pendakian, jadi gua masih belum tahu tuh apa aja sih peralatan-peralatan yang harus kita bawa pada saat pendakian gitu kan. Jadi kita cuma dulu bermodalkan senter sama golok pada saat ke sana. Dan itu pun pembekalan yang kita bawa cuma hanya sebatas 2 hari. Memang rencana kita 2 hari lah di sana. Jadi ngetrek pagi, besoknya udah pulang. Kita mulai packing dulu lah ya kan di rumah, packing, kelar packing, mulai kita start itu jam 7 pagi start. Kita ngelewatin beberapa jalur di sana dari rumah, ngelewatin daerah pasar-pasar di Lewo itu, masuk daerah pemukiman lagi. Dari pemukiman kita nemuin tuh jalan. Cuma jalannya itu kita ngelewatin rel kereta. Ada akses rel kereta dari biasanya itu dari
Malangbong arah ke daerah Tasik lah, itu jalur keretanya. Kita lewatin tuh jalur kereta. Gua kira posisinya itu kayak pendakian pada umumnya lah gitu kan, yang dimana ngetreknya lebih banyak di tanah apa segala macam. Akhirnya wah, pengalaman baru nih ya kan, jauh lagi jalannya. Dari rel kita masuk lagi ke daerah pemukiman. Masuk ke pemukiman, kita ngelewatin lagi tuh wilayah danau. Gitu kan. Sempatlah kita mandi-mandi dulu sebelum naik lagi ke atas, karena kan posisinya juga masih pagi kan. Posisinya masih pagi, kita mandi-mandi dulu tuh di danau. Kelar kita dari danau tuh bisa 2 jam kita mandi di sana, main-main lah gitu kan. Baru kita mulai lagi ngetrek sekitar jam 10-an. Jam 10-an kita ngetrek sampai di perbatasan ada batu besar, yang dimana orang sana tuh bilang itu batu awalnya dari atas puncak jatuh ke bawah. Dan hal misterinya itu adalah ternyata pada saat gue posisinya di atas batu itu, ada salah satu orang yang kependem di bawah batu itu. Terus teman gue ngomong pada saat gue udah di atas, "Van, lu jangan di situ." "Kenapa?" "Itu ada orang di dalam situ." Emang batunya besar banget bang, itu buat dihancurin pun butuh waktu lama gitu kan. Gue permisi, akhirnya kita mulai lagi jalan. Sampai di pertengahan jalan kita ngelewatin tuh kuburan kiri kanan. Itu udah mulai masuk perhutanan tuh, di situ tuh wilayahnya. Udah masuk hutan. Sampai perjalanan ke hutan dari tempat batu gua singgah sebelumnya itu ada sekitar 3 jam sampai 4 jam perjalanannya. Itu kalau orang bilang kita baru masuk ke tingkat ketiga wilayah jalur untuk masuk ke tempat pendakian ke Abria. Pada saat kita jalan, kita ngetrek lagi sampai tiba di tebingan. Jadi memang bener-bener kita tuh naik gunung rintangannya macam-macam bang. Dari mulai jalur kereta segala macam. Akhirnya kita masuk ke sekelarnya kita dari kuburan, kita ketemu tebingan. Wah, awalnya bingung kan. Wah, ini gimana naik gunung kan? Kita ngelewatin tebingan juga kan. Akhirnya modal nekat lagi lah. Naik cuma bermodalkan alat seadanya. Kita ngetrek lagi ke jalur keempat. Itu posisinya ada di atas tebingan. Ketika itu posisi jamnya juga udah jam 2 perjalanannya. Jadi sekitar dari jam 10 ke jam 2 itu ada sekitar 4 sampai 5 jam lah ya berarti kan. Sampai di sana kita ngebreak lah, makan-makan dulu karena lapar kita orang ya kan. Isi amunisi lah. Sekitar jam 3:30-an kita mulai ngetrek lagi. Dan itu masuk ke dalam sana, itu jalur udah setapak terus tuh. Setapak. Akhirnya kita temu daerah wilayah Curug, di sana ada curug ternyata. Kita sempat diam dulu dari situ. Itu udah mau menjelang maghrib sebenarnya. Memang hawa di sana tuh udah macem-macem bang. Udah nggak enak lah karena kita juga pas kebetulan bawa orang perempuan yang memang dia lagi kedapet mens. Jadi resiko tuh sebenarnya. Cuma karena kepalang kita udah di atas, mau nggak mau kan kita harus kelarin. Kira kita mulai lagi masuk, ketemulah satu gubuk. Awalnya gua nggak tahu itu gubuk apa. Ternyata pada saat teman-teman gua ngejelasin, ini rumah kuncen. Gitu. Jadi satu-satunya penduduk yang ada di atas itu rumah kuncen ternyata. Pada saat itu posisi udah maghrib nyampe sana. Akhirnya kita tadinya juga mau langsung jalan, cuma sama penduduk sana, sama temen gue yang ngebawa dari sana, bilang kita harus ngecamp dulu di sini. Loh, gue tanya kenapa dong? Kalau memang biasanya pada umumnya kan orang naik bisa langsung puncak lah ke malam gitu kan. Ini gue harus stop dulu di situ. Ternyata temen gue bilang, ya memang itu udah aturan di sini. Gitu, udah aturan di sini kita harus ngecamp dulu di rumah kuncen. Oke, akhirnya kita ngecamp di rumah kuncen. Sembari kita ngobrol-ngobrol tuh di sana. Ternyata hal mistis yang sangat menegangkan buat gue itu adalah ternyata ada sosok 3 yang memang sangat ditakuti lah di sana. Pertama itu adalah nenek-nenek nyiri. Kedua itu adalah mata si kurilin. Ketiga itulah kucing di atas puncak gunung. Jadi itu mistis-mistisnya di sana yang memang udah orang percayai di situ. Urban legendnya situlah. Makhluk-makhluk itu ada di gunung itu. Ada di gunung itu ya kan.
Cerita panjang lebar, akhirnya kita istirahat lah, kelar cerita, istirahat. Cuma posisinya gue nggak bisa istirahat tuh posisinya karena di sana ada kandang kambing yang ngebuat gue akhirnya nggak bisa tidur karena keberisikan itu. Cuma sembari perjalanan gue nggak bisa tidur itu, akhirnya banyak yang gue lihat yang ngeganggu pikiran gue, penglihatan gue. Nah, temen gue di dalam, gue di luar di teras. Emang kecil bang, tepatnya bang, kecil banget. Itu kita 12 orang aja ngepres lah di situ. Jadi kita numpuk jadi satu, sebagian di dalam, sebagian di luar. Nah, pada saat gue lagi mulai ngobrol-ngobrol sama temen gue, ada satu sosok lah yang nyambangin gue di situ. Gue pikir ada yang bermasalah nih. Ternyata pada saat itu juga gue ngedengar suara berisik di dalam. Ternyata itu bukan teman-teman gue bang. Jadi pada saat gue lihat teman-teman gue tuh posisi udah pada tidur. Terus gue bertanya, wah ada apaan nih? Akhirnya kebangunlah teman gue cerita, Pan, gue belum bersihin pembalut gue. Lalu taruh mana? Gue bilang gitu kan. Itu posisinya itu ada di tempat air buat kucuran air di sana, dekat tempat kunci itu ada kucuran air buat bersih-bersih. Ternyata dia masih taruh di situ. Akhirnya kan mengundang makhluk-makhluk itu untuk datang kan. Wah, gue bilang, ini gimana nih? Gue datang udah yang macem-macem dilihat kan. Parno juga bang, dulu kan pertama-tama gue naik gunung terus ngeliat yang macem-macem gitu kan. Akhirnya gue suruh bersihin deh tuh temen gue itunya, pembalutnya. Karena kan memang yang gue tahu ketika kita naik gunung pun memang ada posisi perempuan yang mes. Pembalut itu harus bener-bener bersih. Dan balut itu harus kita bawa turun atau enggak kita pendam di tanah. Itu sih yang gue tahu cara nanganinya gitu kan. Akhirnya istirahat menjelang pagi, kita mau ngetrek sama rekan-rekan gue yang lain. Cuma ada pesan lah dari si kuncinya ini, Mas, kalau bisa, kalau memang di atas puncak sana jangan bermalam. Dia bilang gitu. Kenapa pak? Memang udah aturan di sini lah kata dia. Emang yang hal lebih beresiko tuh apa sih pak? Gue bilang gitu kan. Monyet-monyetnya di sana, babon-babonnya itu riskan lah buat pendaki. Takutnya kan ngeberantakin apa segala macam, diserang juga kan, karena kan memang liar mereka di sana kan, bukan yang memang notabene sering ketemu orang gitu kan. Akhirnya kita naik lah bang ke atas. Nah pada saat di atas beneran gue ketemu kucing itu. Kayak gimana tuh kucingnya? Kucing pada umumnya bang, kucing pada umumnya. Cuma hal yang ngeganjel di gue itu adalah kok ada kucing di atas gunung gitu kan. Terus dia ngelendot lah di kaki lah. Emang demennya dia ngelendot di kaki. Kita tahu lah kucing gimana pada dasarnya kan. Cuma karena teman gue risih karena dilendotin itu, akhirnya kesenggol lah gini. Dan tiba-tiba itu posisi kucing tuh udah berubah akhirnya. Bukan seekor kucing lagi. Besarnya lebih 2 kali lipat lah dibanding sapi ternyata. Itu real kenyataan di gua. Kita ngeliat begitu, lah, akhirnya kita kabur acak-acakan bang. Satu teman gue itu ketinggal di situ. Kita udah ngacir-ngacir. Nah kita balik lagi, orangnya udah nggak ada bang, teman gue itu. Jadi udah kayak orang ditelan sama alam lah gitu loh. Udah dibawa ke alam lain. Akhirnya bingung kan, kita posisinya gimana nih, harus ngabarin orang di bawah kan. Akhirnya kita buru-buru bang, turun lagi ke bawah untuk cari orang lah yang bisa bantu kita ke atas gitu loh, untuk nemuin teman gue ini. Nah pada saat kita turun, kita kan awalnya kan lewatin tebingan dulu kan. Akhirnya kita turun tebingan tuh, posisinya turunnya juga posisi turun tebingan. Adek gue kepleset posisinya, memang kan gue bawa adek gue juga kan ke sana, kepleset. Akhirnya gue tangkep tuh. Untungnya alhamdulillah. Dan kita ngelewatin ke bawah lagi. Wow, babi banyak bang posisinya. Babi hutan itu. Sebelumnya nggak ada pas naik padahal. Iya, sebelumnya nggak ada. Pas kita turun babi banyak di situ.
Wah kita bingung kan, namanya babi kan kalau udah ngerasa kusik pasti nyerang dong. Kira kita nyari jalur nih enaknya gimana? Karena kan posisinya rame banget babi di situ, babi hutan di situ. Kita takut kenapa-napa karena kita bawa perempuan kan. Akhirnya kita mindik-mindik lah jalan tuh supaya nggak ngeganggu mereka gitu kan. Ketika perjalanan turun ke bawah, ada yang ngeganjel di gua muter-muter di situ bang. Itu ada sekitar 6 jam gua muter-muter di situ doang. Gua nggak ngerti itu kenapa. 6 jam. 6 jam. Wah, ini gua disesatin apa memang kita salah jalur gitu kan. Memang sudah disebutkan lah sama kuncinya sebelumnya. Ini kalau ketemu makhluk ini akan kenapa, ketemu makhluk ini akan kenapa gitu kan. Jadi selama perjalanan itu udah mau menjelang sore, akhirnya gua di situ tuh. Gua ngeliat jam 6 jam. Akhirnya satu posisi yang dimana gue harus diem dulu dong untuk gue berpikir, karena gue ngeganjelnya ini kita muter-muter situ doang gitu kan. Ternyata pada saat gue diem dan rembukan adalah nongol bapak-bapak ternyata, yang ternyata sebenarnya tuh udah ngeliat kita duluan. Akhirnya bapak-bapak itu bertanya ke kita kan, ngapain di sini muter-muter di situ doang? Loh pak, saya nyari jalur. Loh saya ngeliatnya daripada di sini tuh diem aja, dia bilang gitu. Jadi nggak gerak sama sekali. Loh nggak gerak gimana? Ya kan kita pada bilang gitu kan, aneh gitu kan. Kita udah muter-muter situ pak. Udah 6 jam saya berdiri di sini, udah muter-muter wilayah ini. Cuma ketemu jalur. Emang adik tujuannya mau kemana? Saya mau turun ke daerah Lewo pak. Kalau boleh tahu ini kita posisi di mana ya pak? Saya tanya dong akhirnya sama bapak-bapak itu. Ini wilayah daerah Malangbong. Wah jauh dong dari Lewo ya. Karena udah beda kecamatan ternyata bang. Gue masuk daerah-daerah wilayah kecamatan Lewo, tiba-tiba udah masuk ke daerah Malangbong. Terus gue tanya akhirnya, yaudah pak kita mau turun ke daerah situ gimana caranya? Oh bapak ikutin jalur ini aja. Ntar ketemu pemukiman, bapak tanya lagi, kata si bapak-bapaknya itu kan. Yaudah. Akhirnya kita mulai jalan lagi, sembari kita cerita tuh sama teman-teman. Wah kita nyasar bro, apa yang dibilang sama Kuncen bener ternyata. Apa kita ketemu nenek-nenek nyiri ya? Memang pada dasarnya si Kuncen pun ngomong ke saya, kalau ketemu nenek-nenek nyiri, awas nanti disasarin. Ternyata bener bang, kita disasarin. Dan Kuncen pun bilang, yang penting jangan ketemu mata skurilin aja. Karena mata skurilin itu ketika kita bertemu sama dia, bisa lepas dari dia, badan kita bau bangkai bang. Tapi kalau misalkannya kita nggak bisa lepas dari dia, kayak udah ditelan bumi kitanya. Mistisnya begitu. Akhirnya perjalanan lagi, malah udah mau menjelang maghrib lagi kita sampai posisi di pesawahan. Yang dimana ada satu gubuk, ternyata di situ ada keranda mayat. Wah makin horor kan. Gua ketemu jalan istirahat di satu tempat yang lokasinya itu ada keranda mayatnya itu. Makin parno lah yang perempuan-perempuan kan. Aduh gimana nih udah malam. Udahlah kita ngetrek lagi aja. Lampu-lampu juga udah mulai kelihatan kan. Kita posisinya udah di tengah. Ngeliat ke bawah udah mulai banyak pemukiman. Cuma posisinya kita harus istirahat dulu kan. Karena kan kita bawa perempuan gitu kan. Akhirnya kita jalan-jalan sampai ketemu pemukiman. Itu jam 7 malam posisinya. Karena kita jeda istirahat maghrib dulu kan. Baru kita jalan lagi. Ada kurang lebih sampai ke tempat pemukiman itu 1 jam perjalanan. Nah pada saat kita jalan, kita ketemulah itu warga di sana. Kita ngomong sama warga di situ, Pak, wilayah desa setempat itu tempat untuk kadesnya mana? Karena kita mau lapor. Ditanyakan sama bapaknya, kenapa dek? Iya itu teman saya ada yang hilang di atas gunung Abria. Wah, kalau harus naik sekarang nggak mungkin dek, kata dia gitu kan. Mungkin besoknya kita cari. Akhirnya kita bermalaman lagi lah bang di situ di satu wilayah. Gue lupa sih nama-nama desanya itu apa, cuma memang wilayah daerah Malangbong posisinya. Gitu, ya. Akhirnya kita bermalam lagi. Besok paginya
kita diajak lagi ke atas untuk cari posisi teman kita ini yang di atas ini kemana arahnya, kok sampai nggak ada gitu kan, karena kita udah kepalang panik tuh awalnya. Udah kira ada yang cowok-cowoknya, kita jalan cuma berempat orang sama warga setempat lah, kita dianterin untuk rescue teman kita di atas. Pada saat di atas perjalanan lagi tuh kita naik dengan jalur yang sama, kita naik tebing lagi apa segala macam. Di tempat itu udah nggak ada orangnya bang, jasadnya juga nggak kelihatan. Akhirnya karena kita juga udah frustasi nyari kawan kita nggak ketemu-temu sama warga setempat, akhirnya kita mutusin lah untuk turun lagi ke bawah gitu loh. Nah pada saat mutusin ke bawah, mau nggak mau kita harus ngabarin dong keluarganya. Akhirnya dari atas kita turun lagi ke bawah ke pedesaan. Akhirnya kita diantar lah sama kades di sana untuk sampai tempat jalan utama daerah Malangbong untuk kita pulang ke daerah Lewo. Iya. Wah gitu kita nyarter bang, sendal udah pada aur-auran lah kita selama pendakian, karena cuma bermodalkan setelah sama golok gitu kan. Karena memang pendakian pertama lah, pengalaman kita nggak ada sama sekali gitu. Tenda pun nggak bawa ya? Nggak bang, nggak bawa. Memang notabene kita cuma pendakian asal-asalan lah dulu kan. Terus ya udahlah, kita udah nyampe jalan utama, udah diantar sama kades di sana untuk lapor lah ke Lewo. Balik ke Lewo, kita ngobrol sama orang tua di sana. Itu gimana, diceritain apa, ditanya-tanya lah sama orang, kok bisa sih hilang? Nggak mungkin lah anak saya bisa hilang begini. Ya memang posisinya begitu bu, saya bilang gitu. Kita cerita lagi, kita udah ketemu orang tuanya, kita ketemu kucing di sana. Memang mistisnya di sana begitu, dia bilang. Aduh, gimana nih? Akhirnya kita lapor lah, orang tuanya tuh udah mulai lapor polisi segala macem ya kan. Akhirnya kita udah bingung mau ngapain kan, karena posisi kita udah kejadian seperti itu. Akhirnya bikinlah apa sih kalau orang bilang tuh ketika ada orang meninggal kita selamatan yasinan dulu. Gitu. Yasinan karena kita kehilangan sosok temen yang hilang di gunung gitu kan. Kira kita mutusin bang untuk balik ke Jakarta, karena gua sendiri pun udah ngerasa wah gila itu kapok. Awalnya tuh kapok bang, udah kapok lah gua naik gunung, kejadian pertama kali naik gunung begini mistisnya. Kira kita balik lagi ke Jakarta. Sampai di Jakarta kita masih kontek-kontekan sama orang-orang teman-teman kita di sana. Nanya lah kabar teman kita, ketemu nggak sih? Akhirnya selang 1 bulan, itu di bulan September, gue berangkat lagi bang ke sana, ke daerah Lewo, untuk konfirmasi lah, nanya perkembangannya bagaimana di sana. Akhirnya gue nggak beraniin lagi lah untuk naik lagi ke tempat itu kedua kalinya. Tapi nyatanya memang kita nggak ketemu bang, posisi temen itu nggak ketemu. Sampai titik saat ini udah sekitar 6 tahun 7 tahunan itu udah nggak pernah kelihatan kabarnya bagaimana. Wah mistisnya gila itu bang. Memang gunung yang nggak pernah dijamak memang sebenarnya kan nggak boleh untuk kita daki kan. Cerita gunungnya sampai situ aja tuh. Iya. Gue pengen ngobrol-ngobrol boleh dikit nih. Gue pengen nanya sedikit. Ini kan gunung apa tadi namanya? Abria bang. Abria itu kan orang mungkin nggak terlalu familiar namanya ya. Benar. Itu sampai sekarang lu tau nggak sih update-nya gunung itu udah jadi tempat pendakian atau tetap liar kayak dulu aja gitu? Tetap bang, tetap liar. Belum ada pos-pos gitu belum, segala macam. Belum. Lu berarti naik nggak bayar sama sekali ya? Enggak. Karena nggak ada pos-pos. Karena gitu. memang nggak ada pada saat itu, nggak ada pengelolanya, nggak ada di sana tuh nggak ada. Gila. Itu temen lu yang hilang itu temen lu dari Jakarta apa temen lu pas ketemu di Lewo gitu? Di Lewo. Berarti warga Lewo itu? Warga Lewo itu. Berarti kenal itu warga sekitar dari teman lu yang kampungnya di Lewo itu? Benar. Itu cewek cowok yang? Cowok bang. Cowok. Umurnya berapa sih pas lagi dia itu hilang itu? Wah itu sekitar 17-an lah bang. 17-an 18-an. Berarti sama kayak lu kan SMA itu ya, nggak iya. jauh ya umurnya. Nggak jauh ya. Sepantaran semua itu. Jauh juga. Itu kan lu pas berangkat kan lewat jalur kayak rel kereta, danau. Berarti itu semua itu rel kereta danau tuh masih di bawah semua. Masih di bawah. Lu jalan kaki semua tuh dari situ. Jalan kaki. Nggak ada kendaraan sama sekali. Nggak ada. Waduh,
Berarti kayak Semeru gitu ya treknya, panjang banget ya. Panjang bang. Anjir. Padahal itu sih gunungnya tuh nggak tinggi. Iya, Cuma yang bikin lama itu trek jalur untuk kesananya. akses perjalanan kesananya itu ya. Bener. Karena nggak ada kendaraan ya. Bener bang. Gila. Terus kan yang batu itu gunungnya orang bilang kan banyak bilang bukit ya. Tapi ada yang bilang juga gunung kan. Itu gunung bentuknya kayak gimana sih? Ada kawahnya atau nggak ada gitu? Enggak, dia cuma ada curugnya doang sih di sana. Ada curugnya? Ada curugnya di daerah wilayah Abria itu. Batunya itu berarti batu dari atas. Batu dari tebingan. Itu tahun kapan tuh? Pas jatuhnya? Apa udah lama banget itu? Teman gue sih bilang itu sekitar tahun masih tahun 90-an tuh jatuh. 90-an. Iya. Dan mitosnya ada orang yang ketiban di situ. Ketiban di situ. Jadi pada saat runtuhnya batu di tebing itu, batu jatuh pas posisi orang, ada warga, salah satu warga yang posisinya ada di situ. Akhirnya dia juga nggak lihat mungkin ya posisi batu jatuh itu. Akhirnya ketimpa lah sama batu itu bang. Berarti kemungkinan mayatnya nggak diangkat ya? Enggak. Karena batunya gede banget. Besar banget batunya itu. Berapa meter sih kira-kira sih ukurannya? Wah segini lah bang batunya bang. Lebar juga? Iya lebar. Gila. Itu pun masih orang kita juga naiknya juga dibantu sama temen. Iya. Itu sempat foto-foto nggak di situ gitu? Wah belum zaman gadget bang, gua belum pegang gadget buat zaman segitu tuh. Anjir. Terus lu kan abis dari batu itu nggak lama ketemu kuburan tuh. Itu kuburan masih kuburan yang terbengkalai lama apa masih aktif dipakai warga sih? Masih aktif dipakai warga. Masih diaktif. Karena kan setelah gua ngelewatin batu itu memang gua ketemu pemukiman dulu di sana. Oh, abis batu masih ada pemukiman masih dulu. Ada pemukiman dulu. Tapi sedikit apa enggak warganya tuh? Sedikit bang. Sedikit banget. Karena kan itu udah masuk perhutanan soalnya. Iya. Jadi cuma memang orang-orang untuk berkebun aja sih yang tinggal di sana. Akses buat ke kotanya jauh juga ya? Jauh. Jalan kaki semua. Jauh. Jalan Terus kaki semua. Yang tebing itu kan lu tebingnya itu tebing batu apa tebing kayak gimana sih? Tebing batu bang. Tebing batu tapi masih bisa dipanjat gitu. Masih bisa dipanjat. Oh, nggak perlu pakai tali, masih bisa tuh. Masih. Anjir. Terus abis dari itu kan lu ketemu curug. Curugnya terkenal nggak sih? Apa cuma orang-orang sekitar aja yang tahu gitu? Cuma orang-orang yang sering main di situ aja sih yang tahu. Berarti lu pas naik situ sepi banget ya? Sepi bang. Nggak ada tim-tim lain sama sekali. Nggak ada, karena memang orang tempat itu bukan tempat yang memang biasa di pendakian orang. Iya. Sampai sekarang pun masih liar ya? Masih liar. Itu curugnya gedenya apa bagus atau apa biasa kan ada kalau di gunung itu kan ada curug-curug yang emang bagus, ada juga curug yang cuman kayak tersembunyi di selip-selipan pohon-pohon gede gitu. Ada posisinya itu deket sama pepohonan pinus di sana. Masih rimbun banget situ. Masih rimbun, orang kita juga ngelewati jalur itu harus buka jalur kok. Iya. Makanya bawa golok itu. Golok itu. Karena aksesnya kita nggak nyari sendiri akses buat naik ke atas. Cuman jalan setapaknya masih lumayan kelihatan. Masih gitu. lumayan kelihatan. Cuma karena rimbun itu kan mau nggak mau kan kita buka jalur juga di sana. Terus kan kuncennya abis dari air terjun tuh kan ketemu rumah kuncen tuh. Itu kuncennya lu ada kuncinya di situ, ada orangnya? Ada. Udah tua atau gimana sih perawakannya gitu? Umur 70-an lah bang. 70-an? Dan dia tinggal sekeluarga bertiga sama anaknya satu. Oh ada keluarga di situ? Ada. Dia melihara kambing juga ya kan? Melihara kambing. Kambing itu tuh. Berarti dia rumahnya itu pas lagi lu pada tidur, teman lu kan ada di dalam ada di luar. Apa rumahnya kayak gimana sih? Ruangannya gitu? Jadi posisi ruangannya itu rumah satu tempat lah kayak gini. Plong, nggak ada kamar bang. Plong. Iya. Nah depannya itu teras. Jadi yang sebagian kita tidur di teras, sebagian tidur di dalam. Yang tidur di dalam berarti bareng sama kuncen sama keluarganya. Iya. Dan itu cuma kalau kamarnya kuncen itu cuma disekat pakai tirai doang. Nggak ada sekatan kayak kamar itu, nggak ada bang tempatnya. Iya. Kamar mandi di luar kali ya. Kamar mandi di luar. Yang tadi temen lu nyuci. Bener. Nyuci di luar. Softteknya ya. Iya. Di luar. Itu temen lu kan head ya. Itu mungkin lu juga kurang tahu juga kali. Misalnya zaman-zaman tahun segitu, lu nggak tahu kalau orang naik gunung itu nggak boleh lagi head ya. Iya. Itu dia headnya pas di gunung apa pas dari bawah udah head sih? Pas pendakian itu bang baru. Pas pendakian baru ngeh gitu. Ngomongnya itu di tempat kuncen. Gue head nih. Berarti lu dari bawah nggak tahu kalau dia head sebenarnya. Iya, gue nggak tahu. Baru tahu pas lagi lu didatangin sosok itu. Iya. Dan dia bilang belum nyuci itunya, softteknya. Kacau juga, emang ngeri sih kalau yang ngeri bang. Banyak banget. Gue juga merinding ceritain beginian, sumpah. Itu pengalaman bener-bener tuh gue pendakian yang aneh buat gue sih. Iya. Terus itu dari rumah kuncen, berarti abis rumah kuncen itu nggak lama puncak tuh. Berapa jam sih dari rumah kuncen ke puncak itu? Deket bang. Kalau dari tempat kuncen ke puncak itu ada sekitar cuma sejaman. 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 Lu kan pas teman lu hilang itu kan gara-gara
kucing itu ya. Mm-mm. Itu yang hilang itu yang nyenggol kucing itu atau yang bukan? Yang nyenggol kucing itu. Yang nyenggol kucing itu. Iya. Itu berubah jadi kayak, tapi bentuknya masih kucing nggak atau udah berubah kayak gimana gitu? Yang lu bilang segede sapi tuh. Iya, masih kucing, cuma Kucing besar. tapi gede banget gitu, berubah jadi Besar, gede. Besar banget. Anjir. Kayaknya memang penunggu situ tuh, Iya, yang berubah jadi kucing sekecil itu. Iya. Heran juga ya, kucing kan di atas gunung kan bingung juga kan nyari makannya di mana ya kan? Iya, aneh lah bang. Itu di luar nalar, di luar logika ya kan. Kucing ada di atas gunung. Warnanya kayak gimana kucing masih kecil? Putih bang. Putih. Biasanya yang horor-horor kan hitam tuh, ini putih ya. Putih. Creepy juga. Wah, orang kita mah ngeliat kucing kayaknya lucu gitu kan. Iya. Wah, padahal garangnya ampun tahu gitu bisa berubah besar jadi 2 kali lipat dibanding sapi kan. 2 kali dari sapi ya? 2 kali dari sapi. Gila, gede banget anjir. Nah itu buyar semua tuh. Buyar semua. Nah temen lu yang itu diem tuh di situ. Apa lu nggak tahu dia kemana pas? Nggak tahu karena kita udah pada takut semua ngeliat sosok kayak gituan di Iya, atas buyar. gunung. Pas ngumpul orang itu yang nggak ada. Iya. Kita baru ngeh kan. Ih, si ini mana? Ya kan. Wah, gua tahu tuh. Kira kita cari lagi kan di atas. Nggak ketemu. Kita udah nyari 3 jam 4 jam itu nggak ketemu posisinya. Kacau. Terus lu kan pas turun kan sempat lewat rumah kuncen. Lu sempat nggak minta tolong sama kuncennya? Kita nggak ngelewatin rumah kuncen bang turunnya. Jadi turunnya? beda jalur. Oh, karena buyar itu. Karena buyar itu udah nggak tahu lewat mana. Udah nggak tahu lewat mana. Akhirnya kita ya ketemu satu tebingan lagi yang di bawahnya itu ya adalah wilayah babi hutan. Berarti tebingnya itu yang lu bilang ade lu kepleset. Iya. Tebingnya beda dengan tebing yang pertama tadi. Beda. Gue kira masih sama. Beda jalur berarti. Beda jalur. Lu nggak ketemu rumah kuncen. Nggak ketemu. Mungkin kalau lewat rumah kuncen mungkin bisa langsung minta tolong ya kan? Dia, karena ya kan? mungkin karena dia yang sosok yang dituakan lah di situ gitu kan. Mungkin bisa minta tolong. Iya. Karena kita udah kepalang panik kan. Aduh, jadi udah ngeblank semua bang. Kan abis dari tebing itu kan nggak lama lu muter-muter tuh kan. Ketemu warga yang ngeliat lu sebenarnya katanya nggak jalan, diem aja di situ padahal. Kata warga itu lu kayak diem aja di situ nggak muter. Padahal udah muter-muter berjam-jam di situ. Berjam-jam nggak nemu jalan sama sekali. Itu orang beneran apa enggak tuh yang kira-kira yang wah Allah alam lah bang. Gua nggak tahu itu orang beneran apa enggak. Cuma yang jelas dengan gua ketemu orang itu gua akhirnya bisa tahu ketemu jalur. Dia sendirian apa? Sendiri. Dia bawa hasil kebunnya dia. Bawa bapak gitu. Bawa bapak udah tua sih, lumayan tua sekitar 50-60-an. Dia nggak ikut turun kan, cuma ngasih jalan. Cuma ngasih tahu ngunjuk jalur. Lewat sini aja gitu. Lewat sini aja. Waduh anjir. Itu kecamatannya sebelahan gak tuh? Malangbong sama Lewo sebelahan. Jauh bang, itu bisa sekitar 4-5 kilo lah perjalanan dari si Lewo ke Malangbong itu jauh dari jalan rayanya itu ya? Dari jalan utama kita ngitung jalan utama itu jauh banget. Anjir. Itu pengalaman temennya berarti sampai sekarang pun nggak ketemu. Sampai sekarang bang. Sekarang. Itu keluarganya pas lagi lu ceritain gitu lu sempet dimarahin atau kayak gimana gak gitu? Jelas bang, jelas. Dimaki-maki tuh. Jelas karena kita cuma ngomong sama orang tuanya temen gua untuk naik ke sana. Yang mereka yang ikut kita itu orang-orang wilayah sana nggak ngomong mereka mau kemana. Iya. Salahnya di situ. Iya. Akhirnya ketika kita ngobrol sama keluarganya, habislah kita diomel-omelin. Kacau ya. Gue paling ngeri tuh gue kalau naik gunung sama temen yang meninggal apalagi kalau misalnya kita naik gunung kan biasanya ada ketua timnya tuh. Bener. Itu yang paling tertekan tuh kalau ada temen yang meninggal tuh. Pasti. Akhirnya berarti temen lu kan yang leadernya temen yang orang Lewo itu. Iya. Berarti dia tuh waduh tertekan banget tuh pasti gitu. Pastilah bang, ya kan dia diinterogasi keluarga, interogasi polisi, ya kan, karena kehilangan orang di sana kan pada saat kita pendakian tuh gila itu. Lu masih kontak-kontakan gak sama teman lu yang di Lewo itu? Masih. Itu teman SMA? Teman SMA. Jadi dia itu sekolah di Jakarta. Oh, aslinya Lewo. Aslinya orang Lewo, sekolah di Jakarta. Pas liburan ngajak ke sana. Malah gitu. Ada yang meninggal teman. Malah ada yang meninggal kejadiannya pertama. Gila itu. Lu tuh berapa? Cowoknya berapa? Ceweknya berapa tuh? Cowoknya 6, ceweknya 4. Yang head 1 doang tapi itu. Yang head 1. Itu teman sekolah semua Pak? Masih, itu teman-teman kita sekolah semua bang di Jakarta. Untung bukan untung juga sih. Yang meninggal warga situ ya. Iya. Temennya lu yang itu ya. Kan gak lucu ya kita mikir mati konyol di atas gunung ya kan. Wah itu gila sih. Tapi daerahnya dingin juga gak sih daerah situ? Dingin bang. Dingin juga. Dingin.
Mungkin teman-teman kalau mau yang ekstrim coba naik gunung itu. Wah, gua sih gak nyaranin lah. Jangan Sampai lah, karena setelah kejadian itu akhirnya ngepacu gua untuk mempelajari gimana sih sistem gunung. Oh iya. Gitu loh. Biar kedepannya lebih prepare segala macam. Benar, Ya. benar. Makanya pada saat gua udah mulai masuk kerja, terus masuk lagi dunia perkuliahan, akhirnya gua gelut lah di salah satu organisasi yang memang berkecimpung di alam. Oh iya, pecinta alam gitu. Cinta alam gitu. Iya. Akhirnya dari situ-situlah bang udah mulai gimana sih pelajarin cara pendakian, terus manajemen perjalanannya harus seperti apa, manajemen logistik, Iya. ya kan. Terus lu tau nggak update terakhir atau mungkin mayatnya ketemu atau benar-benar hilang sama sekali? Bener hilang sama sekali di telan bumi sih kalau itu. Dulu kita sebelum selesai dulu ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman nggak nih? Mungkin sih kalau untuk orang-orang yang denger cerita gua ini, gua saranin jangan sampai lah main-main ke tempat yang begitu, karena posisinya itu tempat yang memang nggak pernah dijamak sama orang. Kalau bisa janganlah diganggu tempatnya. Itu sih jadi pembelajaran gue ya, karena gue pertama kali naik gunung di situ. Makanya next ke depan kalau memang misalkannya mau naik gunung lebih prepare lah, jangan kayak gua gitu kan, awalan naik gunung cuma modalkan dulu sama center gitu. Jadi lebih diperhatiin gimana cara memanajemen suatu pendakian gitu sih bang. Mendingan naik gunung ke yang Mending aja kali ya. bener mending naik gunung yang udah orang kenal, yang udah kelihatan jalurnya seperti apa, mending kayak gitulah. Misal lu ada apa-apa juga masih bisa minta tolong sama pendaki lain ya. Bener. Lu naik gunung pendaki nggak ada pendaki sama sekali. Nggak ada, Kosong pung, itu cuma kita satu kloter doang di sana. Gila. Yaudah nih, Topan, thank you banget nih udah share ceritanya ke teman-teman. Siap, Bang. Gua sekali lagi mau promoin nih. Ini Topan apa namanya? Moving IO-nya? Moving Together Adventure. Ya. Buat teman-teman yang pengen naik gunung bersama keluarga rame-rame ya. Anak kecil sampai tua di handle semua bisa. Bisa bang, bisa. Kontak si Topan aja. Instagramnya lu, Instagram lu apa nih? Lu di Instagram apa website nih? Instagram sih. Instagram. Kalau Instagram Moving Together ya Instagram Moving Together. Kalau lu gitu. sendiri? Kalau gue sendiri nama Instagram gue Fans Ricky Official. Ada garis miring, setelah Fans Ricky garis miring baru official. Nanti gue taruh deskripsi lah biar boleh. Saya ketemu kontak lu ya. Siap. Sekali lagi thank you banget itu. Thank you bang. Nih, wah udah share di sini nih, jauh-jauh dari Bogor. Wah mantap. Sangat antusias sih gue, karena pada saat gue di kontak sama orang-orang dari Lentera Malam tuh, wah pengalaman lah. Siapa tahu bisa bagi cerita di sini kan. Seru banget di cerita lu nih, detail banget nih dari awal sampai akhir. Pasti banyak yang suka. Moga-moga bang. Iya. Kalau lu teman-teman pada mengundang-undang lu cerita lagi di channel-channel lain boleh lah ya. Wah boleh. Mungkin kontak Instagram lu ya. Instagram aja mungkin. Kontak aja lah. Yaudah, thank you banget sekali lagi Topan. Siap bang. Gua dari Lentera Malam bersama dengan Topan. Bye. Lu jangan nge-miss subscriber lagi lu. Yang lu tunggu-tunggu nih, cerita-cerita gunung nih. Gua tahu lu semua pada suka cerita-cerita gunung kan? Aduh. Belepotan ntar lu.